Apa kamu tahu kasus ini? Seorang ayah dihilangkan nyawanya oleh anak kandungnya sendiri. Bernama Surono yang berusia 51 tahun yang tinggal di Dusun Juroju, Desa Sumbersala, Kecamatan Ledokombo, Jember. Ia berprofesi sebagai petani. Surono memiliki istri bernama Busani yang berusia 47 tahun. Pada akhir Maret 2019, saat itu Bahar Mario yang berusia 25 tahun, ia merupakan anak kedua dari Surono dan juga Busani. Ini pulang ke rumahnya sekitar pukul 11 malam dan disambut oleh ibunya yaitu Busani. Kemudian Bahar mendatangi Surono yang sedang tidur di kamar depan rumah bagian barat. Lalu ia memukul ayahnya menggunakan linggis yang mengakibatkan wajah kiri Surono mengalami luka parah dan terjadi pendarahan hebat hingga meninggal dunia. Saat bersamaan, Busani mematikan lampu di depan rumah yang berada di dekat kamar Surono. Lalu Bahar dan Busani menggotong mayat Surono ke belakang rumahnya. Karena tidak kuat, Busani melepaskan gotongannya. Hingga akhirnya Bahar menyeret mayat sang ayah ke bagian belakang rumahnya. Saat itu, bagian belakang rumah belum menjadi dapur permanen. Kemudian Bahar menggali tanah di bangunan semi permanen itu. Dan Bahar pun memasukkan tubuh ayahnya ke liang yang ia buat. Karena liangnya itu tidak begitu panjang, kaki Surono pun ditekuk dengan kepala ada di sisi barat. Bahar kemudian menempatkan linggis di bawah jasad ayahnya dan Surono terkubur bersama baju dan juga sarungnya. Setelah pembunuhan tengah malam itu, Bahar mengambil uang 6 juta di tas milik ayahnya. Kemudian Bahar membonceng ibunya memakai motor CBR ke rumah neneknya yang bernama Misnatun. Kemudian Bahar menjual motor CBR milik Surono seharga 19 juta. Setelah menjual, Bahar pulang ke rumah istrinya. Selang beberapa hari, Busani mengabari Bahar kalau lubang yang dibuatnya ini renggang. Bahar diminta sang ibu kembali memperbaiki cor buatannya. Beberapa hari kemudian, Bahar pulang lalu kembali menutup lubang tersebut. Dia menguruknya memakai tanah, kemudian menutupnya memakai keramik, dan dapur dibangun menjadi bangunan permanen. Lubang penguburan Surono diubah menjadi musola atau tempat sholat berkeramik hitam. Dapur juga dibuat bergaya modern, dan di situ tidak ada yang curiga dengan peristiwa malam itu. Para tetangga kemudian bertanya mengenai keberadaan Surono yang sudah sejak 7 bulan lamanya tidak terlihat. Namun Busani berdalih bahwa suaminya pergi merantau ke Lombok. Kebohongan tersebut juga diceritakan Busani kepada Jumarin, yaitu tetangganya yang juga menjadi selingkuhannya. Beberapa hari kemudian, Busani dan juga Jumarin akhirnya nekat melangsungkan pernikahan secara siri. Bahar bahkan merestui pernikahan tersebut. Singkat cerita, beberapa bulan menjalani biduk rumah tangga, Jumarin akhirnya menceraikan Busani dengan alasan istri Jumarin yang bekerja di Malaysia secara mendadak itu pulang. Merasa dicampakkan, Busani kesal karena Jumarin lebih memilih istri pertamanya, dan akhirnya Busani menghubungi Bahar yang merantau bekerja di Bali kala itu, lalu menceritakan perceraian tersebut. Pada 3 November 2019, Bahar pulang ke desanya di Jember dengan perasaan sakit hati terhadap Jumarin. Bahar berniat memfitnah Jumarin. Ia dendam atas perlakuan terhadap Busani, yaitu ibunya. Kepala desa mengaku diberitahu Bahar bahwa ayahnya yaitu Surono telah dibunuh Jumarin. Jasadnya ini berada di bawah lantai musola rumahnya. Persisnya ada di bawah lantai musola. Namun bermula ingin membantu ibunya dengan fitnah ke Jumarin, justru membuat perbuatan Bahar dan Busani akhirnya terkuak. Hingga akhirnya kasus itu terungkap pada hari Minggu tanggal 3 November 2019. Bahar dan Busani akhirnya diamankan pihak berwajib. Dan atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Dari kisah ini, apa pelajaran yang bisa diambil?